Berarti maaf ini, ya belum makan siang. berarti ini contoh false positif gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Cut. Selamat datang kembali di TGIF. Saat ini kami kedatangan bintang tamu dari Laboratorium Biomolekuler di Provinsi Riau, Pak Rahmat Azhari Kemal. Nah, Rahmat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dan sekarang dengan merebaknya wabah di COVID ini, beliau juga membantu melakukan pengetesan coronavirus. Nah, mungkin boleh diperkenalkan secara singkat kali ya, dan ceritain proses keterlibatan dalam testing coronavirus ini. Oke, terima kasih ya sudah diundang. Jadi, seperti yang sudah dikenalkan tadi, saya basic awalnya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Riau dari pertengahan 2018 sih. Lalu ketika mulai wabah ini di pertengahan akhir Maret 2020 ini kalau nggak salah, jadi dekan kami meminta ada tim untuk mempersiapkan laboratorium untuk deteksi COVID. Walaupun pada waktu itu sebenarnya masih terpusat ya di Balitbangkes Jakarta, tapi ya prinsip kami adalah ya udah kita siapkan dulu nanti di Provinsi Riau, nanti begitu sudah bisa mengajukan atau sudah diberikan izin ya kita bisa tinggal jalan. Jadi seiring dengan kita menyiapkan menyiapkan lab, menyiapkan alat, reagen segala macamnya, koordinasi dengan berbagai pihak, ternyata keluar SK Kemenkes kalau nggak salah ya. SK Kemenkes itu menyatakan tentang jejaring lab buat pendeteksi lab pemeriksaan COVID-19 ini. Nah, kebetulan salah satu lab yang diberikan kapasitas untuk memeriksa adalah lab adalah dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Nah, itu kan karena itu merupakan salah satu rumah sakit pendidikan dari FK kami, jadi cukup mudah ya transisinya, regulasinya untuk kami dari FK Unri untuk bekerja di lab di rumah sakit di RSUD tersebut. Jadi to be honest, kita bangun labnya itu dari 10, bukan dari 0. Karena untungnya sudah ada gedungnya, awalnya itu mau dijadikan poliklinik tertentu, ada corona ini ya udah langsung dialihfungsikan gitu. Tapi udah ada gedungnya, tapi ya tinggal disekat-sekat, tinggal disesuaikan alur BSL 2+-nya gitu. Kemudian juga dari provinsi sendiri, gubernur yang minta ke Universitas Riau untuk mengirimkan lah gitu tim ahli untuk pengecekan COVID ini. Jadi kita sekarang anggotanya itu dari kebanyakan memang dari Fakultas Kedokteran, tapi ada dari FMIPA juga gitu. Tapi begitu maksudnya sudah sudah ada labnya, sudah ada SK-nya segala macam, tapi kan pasti trial dulu, ini flow-nya enak nggak, alurnya sudah baik atau belum gitu. Baru sekitar tanggal 20 April 2020 kemarin kami baru pertama kali official menerima sampel. Setelah sebelumnya kan hasil-hasil trial kami, hasil-hasil optimasi kami ya kami komunikasikan ke baik Balitbangkes atau rekan-rekan jejaring lab lainnya. Jadi proses pengecekan COVID-19-nya sendiri itu gimana sih prosesnya dari awal lu dapet sampel sampai akhirnya diumumin hasilnya gitu? Dari awal dapat sampel, kita kan kalau lab kami hanya nerima yang rujukan dari rumah sakit ya, jadi nggak nerima tuh yang dia pengen periksa mandiri gitu. Jadi nanti dari rumah sakit, baik dari
kebetulan kita menerima dari satu provinsi. Apa? Satu provinsi, jadi semuanya diperiksa ke kami, tapi ya lebih cepat dibandingkan kalau ke Jakarta kan. Itu Provinsi, dari satu terus provinsi tuh yang bawa ke tempat lo, dari lu-nya juga, atau dari mana? enggak, masing-masing dari tempat-tempatnya masing-masing gitu. Dan itu harus Di dari satu kalau provinsi ke tempat lo, nggak boleh ada tempat lain. kalau di provinsi cuman kami yang melakukan pemeriksaan terkait juga dengan SK dari Kemenkes itu kan, bahwa jejaring lab COVID tentang SK tentang jejaring lab COVID-nya itu ya RSUD Arifin Ahmad ini yang ditunjuk. Jadi ya cuma itu saja. Beda kalau misalnya kayak Jakarta gitu kan, misalnya ditunjuknya Balitbangkes ini gitu kan, Aikman, jadi kan bisa nyebar. Tapi kalau kami cuma ditunjuk di Arifin Ahmad, jadi emang terpusat. Jadi kan dia kirim tuh sampelnya, bawa sampelnya sudah sesuai ketentuannya, swabnya di mana, sputumnya seperti apa, ada formnya juga, identitas pasiennya dari mana, gejalanya apa segala macam. Nanti diterima oleh bagian penerimaan sampel kami, oleh analis kami, terus di cross check datanya sudah lengkap apa belum, terus kualitas sampelnya spesimennya sudah baik atau belum, sudah sesuai apa tidak. Kalau sudah ya berarti kan oke, kita terima. Terus nanti kan diolah, misalnya sputumnya diencerkan, swabnya dikasih nomor gitu semuanya. Bukan direkap lah di database kita. Kalau dulu kan orang mikirnya oh ya udah first come first serve, siapa yang duluan sampelnya datang itu yang dicek kan. Tapi sekarang kita pilih yang kriteria PDP gitu. Jadi pasien atau orang yang udah positif terus mau follow up, atau yang orang kontak erat OTG itu. Jadi itu yang diprioritaskan, dari dilihat udah masuk di database terus kita pilih gitu kan, berdasarkan itu. Baru kemudian diekstraksi RNA-nya, terus di PCR. Nanti di PCR udah dapat hasilnya ternyata negatif atau ternyata positif, ya kita update di database. Terus tiap malam kita lapor ke dinas provinsi sama ke Balitbangkes, online sih lapornya. Iya, mungkin buat pendengar yang kurang familiar dengan PCR tuh jadi dia memperbanyak materi genetiknya si virus itu ya, buat dicek ada apa enggak virusnya di sampel. Gitu. Nah, tapi terus gue juga jadi penasaran tadi dari jawaban lo, berarti yang nyampel bisa di mana aja, cuma yang ngecek selalu lo, gitu kan ya? Jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang klaim bisa pengecekan, ujung-ujungnya akan dikirim ke lu juga, bukan mereka ngecek sendiri. Sampai sekarang sih belum ada. Mungkin gue yang nggak tahu ya, tapi setahu gue paling mereka menawarkan ya rapid test atau CT thorax gitu misalnya. Ya mereka nggak bilang kalau mereka akan melakukan mereka akan melakukan PCR ya? tes swab PCR itu gitu. Kalaupun misalnya dia minta nih, kita mau bikin ini nih, terus tolong dong lab RSUD ngecek. Kalau gue pribadi sih tidak akan memprioritaskan gitu. Toh maksudnya dia tanpa gejala, tanpa keluhan, terus nggak ada riwayat kontak pas segala macam. Ya mending kita meriksa pasien kan gitu. Biar maksudnya kalau PDP kan begitu dia dinyatakan negatif kan berarti kan setidaknya APD-nya berkurang. Dokter yang menangani nggak harus pakai APD lagi. Dia bisa pindah keluar dari ruang isolasi gitu kan, lebih banyak keuntungannya meriksa itu dibandingkan orang OTG. Maksudnya orang yang nggak ada indikasi gitu. Yang pengen tes aja gitu. Yang pengen tes Yang aja. penting selama mereka mengisolasi diri harusnya mah nggak apa-apa ya, yang tanpa gejala ini. Iya, isolasi mandiri harusnya sih kalau patuh. Tadi ada ngomongin masalah rapid test itu sendiri. Jadi kan apakah kalau misalnya rapid test positif di sana bakal dianggap jadi langsung PDP atau gimana? Kalau lab sih nggak melaksanakan rapid ya, lab Biomol RSUD AA ini nggak melakukan itu gitu. Tapi kalau belum pernah sih, misalnya mungkin, tapi saya kan nggak nerima
nggak ngelihat database secara rinci nih. Jadi nggak tahu nih misalnya dia udah di rapid test terus ternyata positif berdasarkan rapid test. Apakah akan dirujuk untuk tes swab atau udah langsung ya udah otomatis isolasi mandiri, kurang tahu sih gitu, karena yang ngelakuin rapid test setahu gue ya dinas kesehatan daerah. Mat, gue ada pertanyaan dong. Kalau dari sputum dengan swab, yang mana yang biasanya lebih akurat? Kalau dari jurnal-jurnal sih sputum tuh 90%, lebih tinggi daripada kan swab. Karena kan memang kan dia memang di bawah ya? kan di lower respiratory tract gitu. Mungkin jelasin dikit kali buat pendengar kayak bedanya sputum sama swab apa. Kalau sputum itu dahak, jadi yang kayak yang ngeluarin dahak dalam biasa. ya. Dari dalam kerongkongan, dalam tenggorokan itu. Tapi kalau swab itu swab-nya itu 2 kali. Jadi satu namanya swab nasofaring, jadi nggak cuma dicolek gitu, hidungnya dimasukin sampai dalam. Sampai sini. Bukan ngupil ya? Sampai ke sini ya. Ngupil ya? Kalau ngupil tuh paling cuma sampai sini kan, di sini doang. Jadi kalau ini jadi deep cleaning ya? Masuknya tuh gini, seret gitu. Jadi emang harus ngedongak terus masuk. Tapi nggak nyolok ke atas ya. Terus keluar dari mata gitu ya. Wow. Horor. Serem. Makanya guys stay at home. Stay at home kalau nggak mau dicolok-colok. Memang nggak sakit, nggak apa sih, tapi nggak nyaman. Lu kalau ngupil ke agak dalam aja nggak enak ya, apalagi dicolok ya nggak segede ini sih. Sama orang lagi ya nyoloknya. Mending colok. Bukannya kalau lu ngupil terlalu dalam juga lu bisa keluar air mata. Aduh, gue ngilu bayanginnya. Udah ngilu gue. Sampai dalam. Aduh. Ya udah. Kalau ngupil sampai dalam berarti. Bentar ya. Itu baru satu swab. Dia sekali swab itu 2 kali. Jadi yang dari hidung sama dari tenggorokan, jadi throat swab. Jadi yang dari oral itu di tenggorok di situ. Nah, itu digabungin jadi di satu media. Jadi itu swab yang bagian berarti kan swab itu kan yang bagian atas, terus yang sputum itu merepresentasikan yang bagian bawah. Gue pernah dengar yang kalau ambil sampelnya dari nasal swab itu tuh cuman akurat di 1 minggu pertama. Ya. Kalau 2 minggu seminggu berikutnya itu biasanya dia virusnya udah nggak di situ lagi, dia lebih udah masuk ke saluran pernapasan bawah, jadi lebih akurat pakai sampel sputum katanya. Benar nggak tuh? Kurang tahu soal timing ya. Tapi kalau memang kalau dari jurnal-jurnal memang positivity-nya memang lebih tinggi sputum 90% gitu. Jadi swab-nya negatif, sputumnya positif gitu. Jadi boleh nggak gue bilang kalau misalnya gue ambil nasal swab nih terus negatif, belum tentu gue negatif kan? Bisa aja di sampel gue nggak ada. Bahkan ketika kalian ngambilnya itu memang harus 2 kali. Jadi ngambil swab sama sputum sekali gitu kan. Terus negatif harus follow up, harus ambil lagi. Baru jadi bisa kalau udah 2 kali negatif. Jadi setiap orang itu ngasih lebih dari 1 sampel? Tentu saja. Bisa maksimal 4 kan, berarti 1 orang. Itu maksudnya berarti 2, terus interval berapa lama baru ngambil lagi yang berikutnya? Dan itu berarti harus PCR pun, bukan cuma rapid test? Iya, itu kan memang sampel yang buat PCR. Kalau rapid test kan biasanya dari darah. Ambil cetok gitu. Soalnya kalau PCR kan, lu bisa, kalau di Jakarta tuh, lagi rapid test massal tuh di GOR atau di Gelora Bung Karno, kok gue namanya GOR ya, saking lamanya nggak ke Jakarta. Sorry, Jakarta punyanya GBK, bukan GOR. Oh iya. GOR ada sih, tapi... Games, ya. Sombong ya Anda. Jadi kan maksudnya itu kan bisa dilakukan di dunia terbuka, di alam bebas gitu kan dicetok gitu. Tapi kan kalau apanya Mat yang di dunia terbuka alam bebas, sorry. Dunia lain kali. Sorry, enggak nangkep. Ngambil darahnya kayak lu
uji golongan darah gitu. Oh, Uji golongan darah iya, kan iya. lu nggak harus ke lab, jadi di apa gitu kan bisa. Tapi kan kalau ngambil swab kan harus apa namanya ngerjain swabnya kan harus di dalam lab. Labnya tuh ada standar lagi, BSL 2 atau 2 plus malah harusnya. Pakai PCR, pakai alat gitu. Jadi nggak segampang itu mengetes PCR untuk mengadakan lab itu butuh logistik gitu loh. Kalau misalnya PDP nih, terus kalau dia negatif, berarti kayak tadi lu bilang, dia mesti di swab lagi berapa hari kemudian buat memastikan atau gimana? Setahu gue Jaraknya sih berapa tuh? at least sehari, tapi nggak tahu biasanya orang tuh ngambilnya sehari gitu, hari 1 sama hari 2. Tapi karena bukan gue yang ngambil, jadi nggak tahu pasnya berapa. Biasanya sih setahu gue sih hari 1 hari kedua gitu. Kalau misalnya pasien follow up yang nggak agak intervalnya agak nggak wajib 1 hari gitu. Jadi misalnya lu ambil pasiennya, kayaknya klinisnya udah baik nih, udah bisa pulang. Kan harus dites dulu tuh dia masih ada virusnya atau enggak. Ambil 1 hari, negatif. Nggak tahu deh apakah. Kalau orang kan biasanya kalau udah negatif, harapannya besoknya tetap negatif, ya udah berarti kan emang sudah tidak ada. Jadi sebenarnya tes PCR ini sendiri dipakai di awal buat ngecek, sama di akhir kalau dia udah sakit Mau pulang. Jadi banyak dia menyatakan sebenarnya. dia sembuh. Jadi satu pasien tuh bisa berkali-kali ya PCR gitu ya? Paling sedikit 6 berarti kan? Enggak sih. Pokoknya banyak deh. Tapi kadang-kadang kalau misalnya swab 1 sama sputumnya langsung positif ya kan nggak ngambil lagi besoknya kan gitu. Tapi kalau hari pertama negatif, hari kedua ternyata positif, berarti kan langsung jadi positif, terkonfirmasi. Terus lo harus ngambil kan ambil swab 3 gitu istilahnya. Masih positif, ya udah nunggu lagi, nanti ambil swab 4. Oke, negatif, terus di follow up lagi sampai swab 5. Kalau misalnya itu swabnya aja yang 5 kan, sebelum lagi sputum yang 2 di awal, udah 7. Berarti 1 orang itu bukan berarti 1 sampel ya? Tidak. Lu harus bekerja lebih keras lagi. Berarti lu udah dapat sampel 1 provinsi, per orang pun spesimennya banyak ya? Bisa buka human. Thank you. Bisa buat Human Genome Project ini. Pengen sih. Kalau gue pribadi kalian sih sequencing pengen nggak kan? sih? Enggak. Kalian sequencing? Cukup PCR aja. Oke. PCR aja. Kalau dulu kan, kenapa sih orang, kalau menurut gue ya kenapa Blaise Bankes dulu nge-sequencing, ya karena itu dulu protokolnya. Jadi kan kalau ngecek gen E-nya itu ternyata ya semua coronavirus gitu yang kena. SARS 1 sama SARS 2. Jadi makanya harus sequencing mana nih gitu. Sekarang kan udah banyak nih yang dicek N yang lain gitu kan. Jadi kalau itu udah spesifik, pasti ini punyanya si SARS 2 gitu. Punyanya si COVID. Oke. Jadi mungkin yang belum tahu bedanya PCR sama sequencing, kalau PCR kayak tadi kata Ivana, kita kan udah bahas DNA tuh kemarin. Jadi PCR itu memperbanyak 1 segmen DNA. Nah, tapi kan virus corona SARS-CoV-2 ini kan keluarganya banyak nih. Yang waktu di awal-awal tuh belum terlalu spesifik ya PCR itu. Jadi segmen DNA yang diperbanyak ini tuh kemungkinan bisa dipunyai sama keluarganya yang lain gitu. Jadi untuk mengkonfirmasi lebih lanjut dilakukanlah sequencing. Sequencing itu apa? Untuk tahu urutan DNA-nya itu. Kayak dibaca. Kalau ingat gitu analogi novel kita, kayak baca huruf per huruf. Kalau PCR tuh kayak cuma nangkep sebaris. Gitu. Kayak fotokopi. Kayak lu control find tuh PCR. Kalau misalnya sequencing lu lihat per huruf. Kayak misalnya ini namanya Timi dan Rahmat. Timi sama Rahmat kan sama-sama 5 huruf nih. Kalau PCR kita cuma tahu ini sama-sama 5 huruf. Tapi kita nggak tahu ini punya Timi apa punya Rahmat. Makanya kita baca. Kalau Timi T. Jangan-jangan punya Felix.
Iya, bener juga. Felix juga 5 huruf ya. Begitu nama-nama lu berapa huruf? Ya Gin, Bener Rahmat juga. tuh 6 huruf. Nama loh. gue 6 Rahmat huruf, tuh Gin. 6. Tadi gue juga ngitung Rahmat 6 kayaknya. Aduh, Berarti maaf ini- ya belum makan siang. Berarti ini contoh false positif gitu ya. Bisa jadi. Cut. Lanjut ya. Gue pengen nanya nih. Jadi prosesnya itu lama nggak sih, Mat? Dari sampai, jadi kira-kira kalau estimasi dari lu menerima sampel sampai pasiennya tahu hasilnya itu berapa lama kira-kira? Nggak bisa dipastiin sih, karena kan ngantri nih, gitu. Kalau dunia indah kan sampel datang langsung diperiksa, langsung ya udah langsung keluar. Sebenarnya secara teori, dengan dunia yang sangat indah itu, sampel datang, langsung didata, langsung diekstraksi, langsung di PCR, bisa keluar langsung malamnya, pagi sampai malam itu bisa. Tapi kan sampel kan datangnya segabrek ya, apalagi kita satu provinsi. Terus ngolahnya juga nggak segampang gitu langsung keluar DNA-nya, kan harus ekstraksi 2-3 jam untuk sekian sampel, PCR juga 2 jam, preparasinya berapa lama gitu. Terus harus dicek gitu kan, walaupun PCR langsung hasilnya, oh nih hasilnya ada, itu kan harus dicek juga semi manual gitu untuk yakin bahwa oh ini emang kesimpulannya negatif, ini kesimpulannya positif. Jadi dan kita pun milih gitu, oh ini PDP nih, ini ODP gitu. Ya kita akan prioritaskan yang PDP gitu. Karena tujuannya itu untuk kalau PDP tadi dia takes up kapasitas hospital gitu kan, berarti kan dia dirawat, misalnya dia dirawat di rumah sakit nih, misalnya dia PDP, berarti kan misalnya masuk ruang isolasi, orang dokter atau perawat yang meriksa harus pakai APD, tapi begitu dia, berarti kan butuh lebih urgent supaya dicek, oh dia negatif, berarti ya udah dia dirawatnya lebih biasa gitu kan, hemat APD, hemat kapasitas rumah sakit gitu. Jadi berita-berita yang beredar selama ini bahwa prosesnya lama tuh sebenarnya karena sampelnya banyak. Jadi ada prioritas. Banyak banget pengen nangis. Selain sampel yang banyak, ini juga mempengaruhi ini nggak sih ketersediaan bahan-bahan yang lo butuhin untuk ekstraksi RNA dan iya, banget sih. Soalnya kan mostly impor kan, masih banyak yang nggak masih banyak sih. Kayaknya impor semua. Gue nggak tahu bahan mana yang bikin sendiri. Jadi dan itu kan bersaing ya, maksudnya yang pakai nggak cuman Provinsi Riau, pasti seluruh Indonesia pakai. Terus seluruh dunia pakai, pasti jatah-jatahan gitu loh. Nggak mungkin dilepas. jadi mau oh ya udah saya borong 100.000 gitu. Iya impor. Proses pengadaan ini sendiri dilakukan oleh provinsi atau ada kayak dilakukan sama pusat, kayak ada pengadaan pusat terus disebarkan, atau biasanya gimana? Kalau dua-duanya sih. Jadi ada yang diadakan oleh tapi sehari-hari misalnya mostly kita akan untuk pakai sehari-hari ya pakai dana provinsi dulu. Tapi pusat juga ngedata, kamu punyanya apa, stoknya berapa banyak, perlu apa gitu. Tapi kan didata dulu, tapi habis itu dijatahkan. Kan maksudnya kalau maksudnya kamu butuh berapa, kita isi aja 100.000 kotak, kita kan nggak mungkin dipenuhi oleh pusat kan, pasti dia akan lihat, oh ya udah segini dulu, ini segini dulu, dibagi-bagi, dijatah. Tapi ada sih bantuan dari pusat, tapi ya dijatah gitu. Ya mending kita adain langsung dari provinsi gitu. Tapi sampai saat ini belum pernah kekurangan kit. Kalau rapid test itu targetnya bedanya itu karena targetnya berbeda sih ya. Antibody kan berarti dia harus istilahnya window period gitu, di mana lo sebenarnya terinfeksi tapi belum memunculkan antibody gitu. Apakah kita akan mencapai herd immunity apa enggak nih gitu ya? Aduh, kalau ngomongin natural herd immunity artinya membenarkan pembunuhan massal. Hati-hati, Rahmat marah loh nih.